Saya Zahra dengan nomor 01053216 sebagai PIC 2 yang menindaklanjuti PIC 1 untuk mengolah data dari hasil survei menghitung crown batch alpha. Saya akan share screen. Oke. Sekilas mengenai Converge alpha atau koefisien alpha, yaitu pengukuran variabel laten atau variabel tersembunyi yang tidak teramati atau sulit untuk diamati. Nah, dari variabel tersebut nanti kita akan tahu seberapa dekat keterkaitan satu set item tes sebagai sebuah kelompok. Si variabel alpha atau si alpha ini akan menjadi alat ukur keandalan atau reliability dengan hasil nanti ukurannya itu 0 sampai dengan 1 ya. Nanti kita lihat apa itu 0, apa itu 1. Oke. Saya mulai dari link kuesioner ini adalah sumber datanya, kemudian ini sudah dikompil di sini. Jadi ada ini ya, dari 1 sampai 72 responden, kemudian pertanyaannya dari 1 sampai dengan 10 pertanyaan, dan ini adalah rating atau skala dari pertanyaan tersebut yang dipilih oleh si responden. Oke, ini saya yakinkan sudah tercopy di sini respondennya dari 1 sampai dengan 72, lalu skala tersebut telah dimasukkan ke sini semua dari 72 responden dalam 8 pertanyaan. Kenapa 8? Padahal surveinya ada 10 ya teman-teman. Oke, saya tidak memasukkan dalam analisa untuk menghitung konsistensi melalui crown batch alpha ini dua pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua yang merupakan pilihan berganda untuk umur dan jenis kelamin. Karena mereka atau kedua pertanyaan itu tidak masuk dalam pilihan seperti ini ya, untuk pilihan jawabannya tidak masuk dalam skala atau rating dari 1 sampai 10. Sehingga hanya 8 pertanyaan yang menggunakan rating 1 sampai 10, dan di sini saya namakan pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 8. Oke. Pertama-tama di sel J3 ini untuk responden 1, saya akan menghitung jumlah berapa sih angka yang didapatkan dari jawaban dia. Untuk pertanyaan 1 sampai dengan 8, ini bisa dihitung dari sums dari pertanyaan 1 sampai dengan 8 hasilnya. Untuk responden 1 dan seterusnya sampai dengan responden 72, ini bisa saya copy paste atau di drag aja seperti ini. Oke, sudah didapatkan. Lalu kita ingin mengukur varians atau menghitung varians. Varian di sini adalah ukuran seberapa jauh sekumpulan data itu atau angka tersebar dalam nilai mean atau nilai rata-rata. Atau kita ingin mendapatkan selisih deviasi yang diharapkan dari nilai yang sebenarnya. Oke, di sini menghitung varians adalah dengan formula var dot buka kurung dari B3 itu responden 1 question 1 sampai dengan responden 72. Oke, oops, sorry, B var dot B. Oke, kita dapatkan di sini 4,48 sekian. Ini kita copy paste terus. Oke. Lalu inilah formula crown batch alpha. Di sini ini ada keterangannya ya, N itu apa, B apa, dan C apa. Oke, kita mulai dari N-nya. N itu adalah number of item seperti kita tahu ini ada 8. Bisa kita masukkan di sini 8, atau misalnya kalau memang banyak dan tidak ada indikator angka, kita juga bisa menghitungnya dengan formula count A dalam kurung questions yang awal sampai dengan yang akhir, tutup kurung. Sama ya, angkanya juga 8. Oke, kemudian kita ke
ingin mendapatkan berapa sum of the item variances ini di kolom M5 ini kita hitung dengan menjumlahkan seluruh varians yang tadi kita hitung dari setiap pertanyaan. Jadi dari setiap pertanyaan untuk ke-72 responden ini variansnya kita jumlahkan. Kalau dilihat di sini jumlahnya ada 31, sekian. Ini kita bisa jumlahkan dengan sum. Lalu disorot dari B75 sampai dengan I75. Oke, kemudian variance of total score itu adalah variance dari varians dari responden 1 untuk semua pertanyaannya hingga responden ke-72. Oke, seperti tadi menghitung varians adalah var.p dari kolom di sini J3 sampai dengan J74, responden 1 sampai dengan responden ke-72. Oke, sudah dapat. Sekarang kita menghitung ground batch alpha dengan rumus ini, yaitu number of itemnya adalah ini M4, kemudian dibagi dengan number of item dikurangin 1, dikalikan dengan 1 minus sum of the item variance ini, kemudian dibagi dengan variance of total score. Oke, ini dibagi sums ini dibagi dengan M6. Oke, maka didapat ground batch alpha-nya sebesar 0,8878. Ya. Nah, ground batch alpha itu ini saya sudah masukkan di sini. Ini indikator ground batch alpha kalau dari hasil. Jika hasilnya adalah 0 sampai dengan 0,20, itu tingkat keandalannya tidak dapat diandalkan atau kurang andal. Sedangkan di atas 0,8 sampai dengan 1 itu sangat andal. Di sini dari kuis ini kita mendapatkan 0,88, berarti indikator salah satu indikator yang tertinggi. Terima kasih.